Seharusnya semua orang Kristen lahir baru pernah mendengar kata rapture. Kata ini bukan dari bahasa Indonesia dan juga bukan dari bahasa Inggris, melainkan dari bahasa Latin, raptura atau raptus, yang artinya terangkat. Dan itu menunjuk pada 1 Tesalonika 4 ayat 14 dari kata kerjanya, yang dalam bahasa Indonesia berarti kita akan terangkat. Dan bahasa Inggrisnya, we shall be caught up or taken away. Selanjutnya kita tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seseorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Sejak Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Tesalonika, orang Kristen sepanjang masa menantikan saat janji itu dinyatakan. Dan setiap orang Kristen lahir baru sangat berharap agar peristiwa yang amat ajaib itu terjadi pada masa hidupnya. Bahkan orang Kristen yang tidak lahir baru pun juga ikut membicarakan, tanpa pengertian yang jelas. Ada dua hal yang mendahului rapture. Mungkin, saking excitednya dengan peristiwa terangkat yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, sebagian orang di Tesalonika bahkan menganggapnya bahwa hal itu telah terjadi. Untuk itu Rasul Paulus perlu meluruskannya pada suratnya yang kedua bahwa hal itu belum terjadi. Tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik dalam roh maupun dalam pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. 2 Tesalonika 2 ayat 1-2. Rasul Paulus akhirnya menjelaskan bahwa rapture belum terjadi. Paulus memberikan dua indikator yang menunjukkan bahwa rapture belum terjadi, yaitu harus terjadi dulu kemurtatan dan manusia durhaka harus dinyatakan. Mari kita bandingkan dengan eschatologi Yudaisme. Kalau kita menengok ke belakang, ke dalam nubuatan Daniel, maka pada Daniel 9 ayat 27, dikatakan bahwa akan ada 1 kali 7 masa yang paling susah bagi bangsa Israel. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian yang akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Daniel 9 ayat 27. Pada 7 tahun kesusahan ini disebut masa tribulation. Dan di dalam Yeremia 30 ayat 7, masa ini disebut masa kesusahan Yakub. Kelihatannya, pada awalnya bangsa Yahudilah yang kesusahan terlebih dahulu sebelum bangsa lain dijatuhi hukuman yang tertulis di dalam kitab Wahyu.
sesuai dengan eschatologi Yudaisme, seperti yang tertulis dalam kitab Daniel, maka zaman yang sekarang ini tidak eksis. Zaman sekarang ini ada karena bangsa Yahudi tidak menerima kedatangan Elia. Kata Tuhan Yesus, jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Matius 1 ayat 1 ayat 14. Kata jika dalam bahasa Yunani, itu menunjukkan ada kemungkinan lain. Konsep yang ingin disampaikan Tuhan Yesus bisa diteruskan menjadi karena kamu tidak menerimanya, maka ia adalah Yohanes Pembaptis. Berarti, zaman yang kita sedang alami ini adalah zaman yang eksis karena bangsa Yahudi tidak menerima Elia. Ketika saya berkata kepada teman-teman, besok jika tidak hujan, kita akan pergi jalan-jalan, dan ternyata hujan, maka acara jalan-jalan harus dilupakan dan digantikan dengan tugas di kelas. Jadi, tambahan waktu untuk kelas itu sesungguhnya tidak ada jika tidak terjadi hujan. Karena di Maleaki 4 ayat 6 telah dikatakan bahwa akan dikirim Elia pada saat menjelang kedatangan Yehova. Sesungguhnya, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Karena bangsa Yahudi menolak Elia, maka ia tetap pada nama panggilan kecilnya, yaitu Yohanes. Dan tanpa orang Yahudi sadari bahwa mereka telah sekalian menolak Yehova Allah mereka. Yesus yang dalam bahwa Ibraninya adalah Yesua, kontraksi dari Yehova, dan Yasah, yang artinya Yehova penyelamat yang telah mereka tolak. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, ditolak oleh umatnya, dan ia disalibkan oleh umatnya. Seandainya umatnya orang Yahudi menerimanya, maka ia akan disalibkan oleh bangsa Romawi, yang menganggapnya sebagai pemberontak. Jika Yahudi menerima Yohanes sebagai Elia, maka secara otomatis mereka akan menerima Yesus sebagai Yehova. Dan oleh bangsa Roma, tindakan itu akan dilihat sebagai pemberontakan, dan Yesus Kristus akan disalibkan oleh bangsa Roma, bukan bangsa Yahudi. Penggenapan nubuatan Daniel. Jika bangsa Yahudi menerima Yohanes sebagai Elia dan menerima Yesus sebagai Yehova, maka mereka akan memasuki kesusahan Yakub dan masa tribulation. Namun, bangsa Yahudi telah menyalibkan Yehova dan yang datang sebagai juru selamat. Mereka menolaknya, sehingga mereka tidak bisa dipakai sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran untuk menyampaikan kebenaran dan berkat rohani kepada berbagai bangsa. Sekumpulan orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan Yehova, itulah yang akan berfungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran bagi seisi dunia. 1 Timotius 3 ayat 15. Kumpulan orang-orang yang percaya ini dikhususkan dan diberi tugas untuk menjadikan sekalian bangsa murid Yesus Kristus. Kumpulan orang-orang ini disebut jemaat atau gereja yang artinya kepunyaan Tuhan. Setia menantikan kedatangannya. Tuhan tahu bahwa tidak semua orang akan percaya pada pemberitaan murid-muridnya, tetapi setiap orang yang percaya akan dimeteraikan oleh Allah dengan roh Allah sendiri. Allah Yehova pernah berjanji akan mencurahkan rohnya kepada setiap manusia di akhir zaman, dalam Yoel 2 ayat 28. Tetapi karena tidak semua orang percaya, maka hanya dicurahkan kepada yang percaya saja. Kumpulan orang yang telah bertobat dan percaya kepadanya dijanjikan akan disertainya. Dan melalui inspirasi kepada Paulus, diberitakan bahwa suatu saat orang-orang yang percaya kepadanya akan diubah tubuh mereka dan akan diangkat ke angkasa menyongsongnya. Nubuatan yang telah dituliskan oleh Daniel tetap akan terlaksana, yaitu ada 1 kali 7 masa kesusahan Yakub.
tetapi tentu setelah orang-orang yang telah percaya kepadanya diamankan di angkasa. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus diperintahkan untuk memberitakan Injil keselamatan dan mengajarkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Untuk suatu waktu, bangsa Yahudi diistirahatkan dari tugas sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, sampai tugas jemaat selesai dan dianggap pulang, naik ke angkasa dan menerima hadiah. Tuhan berkata bahwa Ia pergi menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yohanes 14 ayat 1-3. Dan orang-orang yang setia akan menerima kemuliaan yang tiada taranya. Dalam Roma 8 ayat 18. Dia datang seperti pencuri dan setiap mata melihat. Orang Yahudi kebingungan atas nubuatan perjanjian lama tentang Mesias yang akan datang sebagai raja dan juga sebagai hamba. Mereka tidak pernah berpikir bahwa itu akan bertahap, yaitu datang dulu sebagai hamba dan disalibkan lalu kemudian datang dalam kemenangannya sebagai raja. Demikian juga dengan kita sekarang. Jangan sampai kita bingung dengan nubuatan yang menyatakan bahwa Ia akan datang seperti pencuri. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Dan yang setiap mata akan memandang kepadanya. Wahyu 1 ayat 7. Sesungguhnya tidak ada pencuri yang dilihat oleh setiap mata. Orang percaya yang telah mempelajari kebenaran harus sangat tahu bahwa kedatangan di angkasa yang dikatakan Paulus dalam surat 1 Tesalonika 1 itu adalah khusus untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Sepanjang zaman dari penyalipannya sampai saat pengangkatan atau rapture itu terjadi. Inilah saat kedatangan Kristus yang seperti pencuri itu. Orang-orang yang tidak dimateraikan Roh Allah tidak akan terangkat. Demikian juga dengan orang-orang yang hanya berseru-seru kepada Yesus Tuhan, juga tidak akan terangkat. Dalam Matius 7 ayat 22. Tentu saja, doktrin keselamatan Alkitabiah saja yang dapat menghantar seseorang memahami Injil yang benar. Dan selanjutnya terserah kepada orang itu untuk memberi respon bertobat atau percaya kepada Injil yang benar. Penyesatan dengan Injilnya yang hanya akan menghasilkan orang yang berseru-seru Tuhan tetapi dienyahkan oleh Tuhan. Sesudah orang-orang Kristen lahir baru terangkat, diambil seperti pencuri, mengambil barang di bumi, bangsa Israel akan mengalami 7 tahun kesusahan Yakub saat menjelang pengangkatan. Gerakan antikristus untuk menyatukan politik, ekonomi, dan agama akan semakin intens. Dan saat Roh Kudus bersama orang-orang yang memateraikannya meninggalkan dunia ini pada saat rapture, maka antikristus akan segera ambil alih bumi ini. Tanpa halangan antikristus akan bekerja, membangun kerajaannya, dan berusaha memindahkan tahtanya ke Yerusalem dengan segala tipu muslihat dalam perjanjian perdamaian. Di ujung masa kesusahan Yakub, akan terjadi peperangan antara antikristus yang berhasil menggalang pasukan multinasional dengan Israel, dan lokasi pertempuran terhebat adalah di Harmagedon. Israel, sekuat apapun dan pasukannya sehebat apapun, tidak mungkin bisa bertahan menghadapi pasukan dari utara yang mungkin dipimpin oleh pihak Rusia, dan pasukan dari sebelah timur yang mungkin dipimpin pihak Iran, dari selatan dipimpin oleh Mesir dan Arab, sedangkan dari barat ada kapal-kapal induk negara-negara Eropa. Israel saat itu sepertinya akan menghadapi pemusnahan. Mereka sepertinya akan terhapus dari peta dunia, sebagaimana sangat diinginkan bangsa-bangsa Arab. Dan mereka terpaksa akan berseru kepada Mesias, satu-satunya harapan mereka. Tetapi Mesias yang mana? Mesias palsu yang adalah antikristus telah mengkhianati mereka. Mereka akan sadar bahwa satu-satunya Mesias yang mengasihi mereka
yang telah mati disalibkan untuk menanggung dosa mereka pernah datang dahulu dan telah disalibkan oleh nenek moyang mereka. Satu-satunya yang dapat mereka lakukan ialah bertobat dan berseru kepadanya, memohon pertolongan. Saat bangsa Israel bertobat secara massal dan berseru kepada Yesus Kristus, maka orang-orang percaya yang telah mendapat tubuh kebangkitan yang terangkat 7 tahun lalu, termasuk saya, akan turun bersama dengan Tuhan dan para malaikatnya. Saat itu setiap mata akan memandang kepadanya, dan semua lutut akan berterut, dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan bersiap-siaplah. Tuhan Yesus memberkati.